Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim mati atau mim sukun, huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama ya. Perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya ketika membaca Al-Quran tidak percaya diri, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik Bapak dan Ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Dengan penjelasan ilmu tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya dengan mudah, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Sekarang kita sudah sampai pada surah Al-Waqiah ayat yang ke-45. Sebelumnya telah kita bahas pada surah yang ke-44. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqiah ayat yang ke-45. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga langsung bisa dipahami tajwidnya dengan mudah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini innahum. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah, kita juga harus memperhatikan harokat sebelum huruf nun atau mim bertasydidnya itu begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kalau sebelum huruf nun bertasydid ini ada harokat kasroh seperti ini ya, baris satu di bawah huruf nih harokat kasroh atau fathah atau dhammah, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Nah, kita perhatikan juga supaya kita tidak keliru begitu. Nah, cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Yang huruf sebelumnya itu tidak perlu dijelaskan karena itu hanya untuk supaya kita tidak keliru dalam menentukan hukum bagi yang masih sangat pemula. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Tapi nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau misalkan kemasukan nun sukun misalnya sebelumnya tuh ya, atau misalkan sebelumnya ada tanwin misalnya begitu. Maka supaya tidak keliru, kalau ada huruf nun bertasydid kita perhatikan juga jika di sininya nih tidak ada nun sukun di sininya nih ya, tidak ada tanwin di sininya nih ya. Nah, maka berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, seperti itu ya. Nah,
Maka cara membacanya itu kita gunakan. Nah, jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Innahum, nanya pendek, in-nya yang kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innahum, nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf kaf. Nah, perhatikan media gambar di layar. Hukum mim mati atau mim sukun, huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama ya. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia memiliki 3 bentuk. Nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba ikhfa syafawi hukumnya. Yang nomor 2, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim maka hukumnya idgham mimi. Kemudian yang nomor 3 itu hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, di nomor 3 itu ada hukum izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya tuh begini. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya bukan huruf ba, setelahnya juga bukan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, juga tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, contoh seperti ini. Mim sukun setelahnya huruf kaf. Di sininya huruf kaf, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih, tapi huruf kaf nih. Maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas mim sukunnya, kemudian tidak didengungkan, baca pendek saja. Innahum ka, hum ka. Jangan dibaca hum dipanjangkan begitu, jangan, salah ya, pendek saja. Hum ka, seperti itu. Ka dibaca panjang. Perhatikan media gambar di layar, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam pada media gambar itu ya dapat kita lihat. Di situ ada alif, sebelum alif ada harokat fathah kan, baris 1 miring di atas tuh. Nah, di bawahnya itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik itu maksudnya tuh di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tuh dibaca panjang seperti itu. Contohnya kayak K ini. Nah, di sini ada alif nih, ini alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini kita baca panjang, sehingga K kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kanu, nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam pada media gambar di samping itu dapat kita lihat ya. Nah, di situ kan ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik kan. Nah, jadi maksudnya cara membaca rumus 2 warna hitam itu, kalau ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita mengaji Al-Qur'an kita perhatikan, kalau bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sini ini ada ini nih, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga nu dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Kanu qab. Nah, ini mantul qab. Ngapa mantul seperti itu? Begitu kan? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan. Jadi terjadi qalqalah kalau hurufnya itu sukun atau mati begitu. Kalau tidak sukun atau tidak mati ya tidak terjadi qalqalah seperti itu. Nah, ini huruf ba. Sukun ini dia pantulkan, qab mantul begitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat. Atau sukunnya ini sukun asli. Atau cara yang paling mudah tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf qalqalah. Nah, ini kan ada huruf basukun kan, huruf qalqalah nih. Tapi huruf qalqalahnya itu berada di tengah bacaan kita, maka itu qalqalah sughra. Tapi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah. Berhenti tepat di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubra. Nah, sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba. Nah, kita tidak berhenti di huruf ba nih. Nah, maka ini adalah qalqalah sughra karena dia berada di tengah bacaan kita seperti itu. Qabla za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya begitu? Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau.
Warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Jadi rumus 3 yang warna hijau itu kalau kita urai pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan harusnya dia mereng seperti ini kan. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini ya, maka huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang, sehingga dha kita baca panjang. Sesuai dengan rumus 3. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dzalika mutrafin mut. Nah, kita baca mut seperti itu. Ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Mengapa begitu? Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kalau dia sukun kita baca seperti ini, mut. Tapi jangan dibaca mut, jangan begitu, salah. Mut. Jadi dia tuh alirannya itu seperti memercik. Mut. Seperti itu ya. Mut rofin. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah nih, baris satu di atas huruf namanya harokat fathah atau tanda baca fathah, atau harokat dhammah. Harokat dhammah itu seperti ini bentuknya. Jadi huruf ro yang memiliki harokat fathah atau huruf ro yang memiliki harokat dhammah, maka huruf ro-nya dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan huruf ro-nya. Rofin, fin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun? Perhatikan media gambar di layar, perhatikan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam pada media gambar di situ dapat kita lihat. Jadi cara membaca rumus 1 warna hitam itu seperti ini. Kalau ada huruf ya sukun, di situ sebelum ya sukun ada harokat kasroh kan, baris 1 di bawah huruf tuh. Kemudian di atasnya tuh ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Contoh seperti ini. Ini ada huruf ya, ada tanda sukun ya sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada baris 1 di bawah huruf ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga fi kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini huruf nun kita baca fin. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Kalau mad tabi'i itu panjangnya dia 2 harokat. Kalau mad arid li sukun boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini, kalau kita mengaji Al-Quran, jika mad arid li sukun kita panjangkan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui itu kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita baca 4 panjangnya, semuanya kita baca 4 seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca fin, jangan dibaca fina. Jangan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti kita di huruf nun. Di sini huruf nun tidak dibaca panjang kan? Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, ya berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca fin. Di sini ada tanda wakaf. Bentuknya tuh jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya tuh kita sebagai pembaca boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi mau berhenti di wakaf jaiz ini silahkan, tidak juga tidak apa-apa begitu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Jika ada hal yang belum dipahami dari penjelasan yang kami sampaikan, maka tanyakan saja pada kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.